pokoknya area ini saja begitu ya. Di situ terdapat glandula parauretralis skin. Nah, ternyata yang artikel terbaru ini dia melakukan systematic review begitu, mengumpulkan banyak artikel ratusan, kemudian dia menyarikan gitu ya yang paling bagus, yang paling yang paling bagus artikelnya dalam hal metodologi penelitiannya gitu ya. Nah, pokoknya kesimpulannya seperti ini. Jadi kan memang ada perdebatan gitu ya, G-spot itu mitos atau fakta gitu ya, kayak acara di TV ya. Nah, ternyata ya memang ada begitu, tetapi tidak seperti yang diduga semula di daerah kelenjar skinnya itu lebih ke sedikit proksimal lagi. Ini ya. Jadi ini buat orientasi dulu. Ini vestibulum dilihat dari superior gitu kan, kelihatan ostium uretranya, kemudian ini adalah labia minor ya, krus klitorisnya di atas. Ini ada dinding vagina anterior ya. Nah, kalau skin itu kan di sini ya. Di sini dikatakan putative G-spot itu tadinya diduga di sini. Dan si skin itu sendiri yang merupakan G-spot-nya. Ternyata dari beberapa temuan investigasi ini lewat MRI, lewat USG gitu ya, itu didapatkan G-spot itu di dinding anterior vagina sebelah distal begitu. Dia seperti sakus begitu, kemudian ada strukturnya, tapi bukan struktur glanduler, jadi tidak menghasilkan sekret. Terus tidak berhubungan dengan kelenjar erektil yang ada di sini. Nah, tetapi dia seperti punya pacemaker sendiri, menghasilkan gelombang listrik begitu ya. Nah, kalau pada saat ada stimuli seksual, ini dia aktif begitu, kemudian dia menyebabkan bendungan terhadap vena-vena vagina yang ada di sini, sehingga terjadi engorge, seperti pembengkakan bagian vena depan. Nah, ini yang menimbulkan sensasi erogen seperti itu ya. Nah, jadi memang ada begitu ya, tetapi bukan suatu kelenjar tersendiri begitu. Bagiannya yang penting tahu bahwa si G-spot itu ada di dinding anterior vagina sebelah distal gitu ya. Memang daerah di sekitar kelenjar skin, tapi tidak berhubungan dengan kelenjar skinnya sendiri. Itu info terbarunya. Nanti bisa dibaca di sini. Yang ini belum saya unggah ke Google Drive, nanti saya susulkan. Nah, ini G-spot-nya nggak begitu jelas ya. Jadi yang hitam ini vena plexus venosus yang ada di dinding anterior vagina ini. Nah, terus G-spot-nya bentuknya seperti setengah donat begitu, di dekat dengan plexus vena vagina begitu. Kemudian seolah-olah masuk menghilang ke dinding anterior vagina begitu. Oke. Itu saja. Ada lagi pertanyaan? Klarifikasi? Kalau yang pertanyaan di akhir PowerPoint, ada yang bisa menjawab? Dokter, mohon maaf saya izin untuk mengonfirmasi, dokter. Oke. Iya, saya Wulan dengan NIM 049 izin mengonfirmasi dokter mengenai yang sintopi ovarium. Di situ kan tadi itu disebutkan kalau arteri iliaka interna itu ada di bagian posterior ya dokter. Tetapi pada modul itu
berada di bagian inferior, dokter. Jadi yang betul itu fasa iliaca interna itu ada di posterior atau inferior ya, dokter? Betul semua. Jadi ya saya sampaikan kan di video sebenarnya itu kira-kira saja begitu karena toh tiap orang tuh agak ada sedikit variasi begitu. Kira-kiranya di sini. Nah, sebenarnya yang paling dekat itu kan dengan arteri apa ini? Obturatoria ya. Terus iliaka internalnya di mana? Iliaka internalnya di sini. Gitu. Jadi dikatakan di posterior ya iya, tapi bisa saja ini agak mundur ke belakang kan sehingga si iliaka interna itu lebih di bawah. Enggak inilah Dek, enggak fundamental banget. Yang penting kalian tahu kira-kira tempatnya di situ. Banyak variasi juga. Baik, terima kasih dokter. Ya ancer-ancernya paling gampang ya ini kamu arteri iliaka eksterna, kemudian ke inferior lagi berarti sudah nempel di dinding lateral itu kan obturator musculus obturatorius gitu kan. Nah, di situ ada arteri obturatoria dan nervus obturator. Nah, itu yang paling menjadi landmark-nya. Kalau iliaka internalnya sendiri agak jauh gitu ya. Karena dari iliaka interna kan keluar cabang-cabang banyak lagi. Begitu, ya. Ada lagi? Silakan. Dia nggak tanya dia. Biasanya tanya. Belum dulu, dokter. Oke. Yuk, yang pertanyaan di slide terakhir. Ada yang mau mencoba? Oh, sebentar. Saya mau ini, mumpung ketemu. Kalian belum skill lab ya? Nanti ada skill lab pemeriksaan ini ya, pemeriksaan payudara. Nah, yang kesalahan paling sering itu adalah ini pemeriksaan nodul limfatisi aksilaris. Sudah diajarkan di anatomi tentang lokasinya ya. Jadi kan nodul limfatisi aksilaris, nih ada yang bagian anterior atau pectoralis gitu ya. Ada di baliknya dari plika aksilaris anterior. Berarti di baliknya tendopektoral gitu ya. Nah, tetapi yang sering dilakukan adalah merabanya dari depan begitu. Harusnya tangannya masuk ke aksila begitu. Kemudian masuk ke cekung fosa aksilaris ini ya, kemudian meraba ke depan di baliknya plika aksilaris anterior. Nah, di situ ada nodul limfatisi pectoralis atau bagian anterior dari kelompok nodul limfatisi aksilaris. Kemudian yang posterior itu juga ada di baliknya dari plika aksilaris posterior. Nah, kalau kita dari depan ya berarti lebih di depan kan, bukan di balik di belakang, di dorsum bukan, tapi di sini di baliknya plika aksilaris posterior. Ini yang subskapularis ya. Nah, yang sering dilakukan adalah merabanya dari belakang ya, jelas nggak kelihatan, nggak akan meraba gitu ya. Ini penting jadi meriksanya ya yang benar gitu ya. Oke. Bahkan sampai osteokompre itu masih banyak yang salah. Jadi saya harapkan adik-adik sudah tahu anatominya ya, meriksanya sesuai dengan anatomi yang benar. Ya. Oke, kemudian yang ini yang sentralis itu ada di dasar dari fosa aksilaris, kemudian apikalis itu bukan dari depan periksanya, bukan di
dari dinding dada depan gitu ya, tetapi ujung jari kita nempel di fossa axillaris, kemudian terus didorong, ditusukkan ke arah sini gitu ya. Jadi ya terabanya di ujung dalam begitu ya. Memang kalau normal ya tidak akan terasa apa-apa, baru setelah ada pembesaran itu bisa terasa ada sesuatu yang teraba, kemudian diperiksa kistik atau keras, kemudian dilihat mimiknya apakah pada saat ditekan itu nyengir-nyengir gitu ya. Yuk, ini silakan. Siapa yang mau mencoba? Yuk. Sekarang tanggal 19. Yang NIM-nya 19 siapa? Ayo. Ya, Dok. Ya, silakan. Yuk, silakan. Siapa 19? Ini ada loh di videonya. Saya, Dok. Ya. Saat ureter bersintopi dengan fornix lateral. Iya, oke. Ya, benar. Jadi itu sebelahnya ada siapa? Apa namanya? Struktur yang penting ya. Jadi satu-satunya tempat di mana kita bisa meraba ureter itu ya dari fornix lateral begitu. Kalau kebetulan ada batu di situ ya berarti kita bisa meraba dari fornix lateral. Tetapi dari fornix lateral kan kita tidak hanya meraba ureter, tetapi juga ada adnexoter yang lain. Salah satunya kalau ada massa di situ, salah satunya kemungkinannya adalah bisa batu ureter atau pembesaran ovarium, kista atau massa yang lain. Oke, terima kasih. Kemudian inkontinensia alfi bisa terjadi pada ruptur perine derajat atau ruptur perine yang sampai mengenai apa? NIM 91 kebalikannya. Silahkan. Siapa 91? Ada nggak? Ada, Dok. Silahkan. Kameranya dibuka dong. Nah, yuk. Yuk, dicoba. Bentar, Dokter. Inkontinensia alfi itu apa? Pakai V ya, bukan F ya. Kalau alfi nanti Bu Alfi nanti pakai F. Alfi pakai V, itu artinya apa? Yuk dicoba. Alfi itu feses. Inkontinensia itu berarti tidak bisa ditahan. Berarti inkontinensia alfi itu ya fesesnya keluar terus ya. Kan dulu kemarin di blog digestif belajar ya kalau kalau mau BAB itu meskipun sphincter ani internusnya sudah rileks, tetapi kalau kita masih bisa mengendalikan secara sadar menahan BAB, maka ya fesesnya tidak bisa dikeluarkan. Nah, ini tidak bisa ditahan
inkontinensia, lawannya retensi. Berarti yang bermasalah nyerah apa nyerah? Yuk. Kalau nyerah, tunjuk satu temannya yang kira-kira bisa menjawab. Siapa nih 91 namanya? Ya, Bargo dokter. Tuh. Nyerah nggak? Eh, Yuk, coba. nyerah. Udah ada clue-nya tadi. Kalau nggak bisa, tanya Eh, teman. Raptur anus bukan ya dokter? Hah? Nilai digestifmu depending loh nanti. Rektum sama anus ya beda. Yuk. Maksudnya rapturnya sampai ke anus. Oh, bukan rupturnya sampai ke anus. Ya, berarti ruptur perinei derajat. Ini gambarnya. Kira-kira derajat 4 ya. Yang sampai, ini apa nih, otot apa ini? Sphincter, ani, externusnya benar-benar putus begitu ya. Jadi kalau sampai ruptur seperti ini, ya harus direparasi secara bedah ya, tetapi kan sulit kalau semua persarafannya sampai benar-benar terputus begini. Jadi habis melahirkan sudah bertaruh nyawa, habis itu ditinggal suaminya karena bau feses terus gitu. Padahal karena ada ruptur perinei derajat 4 di sini. Itu ya. Oke. Oke, derajat 4. Yuk, ada pertanyaan lagi? Dokter izin bertanya. Kan. Iya dokter, saya Wulan dengan NIM 049 izin bertanya dokter, kalau misalnya terjadi ruptur dengan derajat 4 seperti itu, apakah itu permanen atau bisa kembali lagi dokter? Terima kasih. Ya, terima kasih. Pertanyaannya ke dokter bedah ya. Nah, reparasinya sih bisa ya, reparasi, tetapi kan untuk bisa memulihkan saraf tepi yang kadung terputus itu kan hampir ya sampai dengan beberapa waktu yang lalu kita bisa bilang tidak ada regenerasi saraf kita, meskipun sekarang ternyata sudah ada titik cerah bahwa saraf perifer pun juga bisa regenerasi, tetapi mungkin ya butuh waktu yang lama ya. Jadi masalahnya bukan masalah ototnya, kalau ototnya sih bisa nyambung, bisa pulih gitu ya, tetapi sarafnya, terutama fungsi sarafnya yang sulit untuk dipulihkan. Begitu, Wulan? Iya dokter, terima kasih. Besok pas kalian ketemu bedah di tingkat selanjutnya, jangan lupa ditanyakan ya. Barangkali sudah ada update terbaru dari ilmu bedah. Yuk,
Silakan, ada lagi? Izin bertanya, Dok. Silakan. Iya, saya DNM 008. Izin konfirmasi tadi di PowerPoint-nya Dr. Catherine itu ada waktu membahas ligamentum suspensorium ovari itu juga dijelaskan terkait hilum ovari. Nah, berarti hilum ovari itu melewati ligamentum suspensorium ovariumnya begitu ya, Dok? Jadi di dalamnya seperti itu atau bagaimana ya, Dok? Terima kasih. Ya, hilum, istilah hilum itu apa sih? Hilum kan pintu ya, pintu masuk atau keluar seperti hilum pulmonis gitu kan. Jadi yang namanya hilum itu ya daerah di ovarium tempat masuk atau keluarnya struktur-struktur apapun itu. Kalau ligamentum suspensorium ya ligamentumnya, tetapi kan yang dimaksud ligamentum suspensorium itu bukan jaringan ikat yang berbentuk tali begitu, tetapi ini vasa ovarika, vena arteri ovarika, ada pembuluh limfa di situ ya, yang tertutup oleh peritoneum begitu, sehingga membentuk suatu ligamentum. Nah, pas tempat kan arteri dan venanya itu masuk dan keluar di ovarium gitu kan, nembusnya di dinding ovarium sini. Nah, tempat menembusnya itu namanya hilum ovarii. Seperti itu. Bisa dipahami? Baik, bisa dipahami, Dok. Terima kasih. Ya. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, kita latihan soal. Oh, kok ini ya, sebentar. Sambil saya buka yang lain. Apakah sudah terlihat? Sudah, Dok. Siap. Oke, yuk silakan dicoba. Nomor 1, siapa nomor 1? Izin menjawab, Dok. Yuk. Ini sepertinya yang di retroversi atau retrofleksi. Alasannya? Alasannya karena terjungkirnya ke arah rektum dan fundusnya ke arah anterior. Jadi ya seperti itu. Oh, OUE, berarti sumbu serviksnya ke arah rektum. Harusnya sumbu serviksnya OUE-nya ke arah anterior apa posterior? Harusnya anterior. anterior, berarti benar ya, retroversi. Terus fundusnya memang harusnya ke anterior kan? Iya enggak? Kata. Oh iya, iya baik. Iya benar. Ya, gampang. Terima kasih. Terus Terima kasih, nih, Dok. yuk. Oke. Yuk, cepet nih, gampang-gampang nih. Siapa ya? Nomor 10. Cepet aja, 5 menit lagi selesai. Siapa nomor 10?
Tuh, bilang. Izin Nomor 10. jawab, Dok. Yuk. Boleh atau enggak ya? Apa? Izin jawab, Dok. Boleh atau enggak? Boleh. Siapa sih? Eksafa. Oh iya. Ya. Ya, oke. Sepertinya kalau tidak salah yang A. Ya, benar. Ya, gampang ya. Karena arteri uterin yang lewat di lateral itu kan arteri uterina ya. Ligamentum lateral itu ya cuma satu, cervical transversum. Oke, yuk. Siapa aja deh, cepet. Yang penting. Ini muncul waktu di blog kemarin. Peritoneal gutter itu bagian cekungan-cekungan di daerah pelvis. Yuk, siapa? NIM 31, Husnul. Excavatio recto uterin, dokter. Oke, nama lainnya apa? Cul-de-sac bukan ya, dok? Kayak judul film ya, cul-de-sac ya. Oke, ya. Yuk, siapa aja silakan. Cepat. Adiknya Agatha juga boleh itu. Ya. 55 Nurul. Iya dok. Ini ya saya dokter. Ini pertanyaannya melibatkan ampula tuba falopi. Mohon maaf kalau salah dokter, tapi sepertinya yang bagian yang mulai melebar di sebelah distal dan bagian terpanjang tuba. Ya, Anda benar. Oke. Yuk. Silakan. Terima kasih. Terus yang ini. Ini contoh-contoh soal CBT yang kurang sip ya. Tapi nggak apa-apa buat latihan aja. Silakan, yuk. Nggak usah ditunjuk lah. Izin jawab, Dok. Yuk. Sepertinya B. Ya, oke. Benar. Gampang ya. Yuk, ini. Sebentar. Yang ya. Kalau ovarika tuh beranastomosis dengan apa? Ureter bukan ya, Dok? Anastomosis. Anastomosis itu apa? Anastomosis itu nyambung gitu ya. Izin menjawab, dok. Sepertinya dengan arteri uterina bukan ya, dok? Ya, oke. Kalau arteri ovarika dari atas kan turun, kemudian uterina dari bawah naik ke atas. Anastomosisnya namanya apa? Ovarian arcade, dok. Iya. Oke, nih yang terakhir. Silakan. Siapa? Ayo. Auli Rahman. Silakan. Duh, kok kamu lagi? Oh iya. Yang lain deh, yang lain. Ini 60 ya.
Yang C bukan ya, Dok? Kenapa C? Iya. Oke. Kalau sudah di arkadenya, kita tidak bisa bilang itu dari arteri ovarika atau dari apa namanya uterina. Ya bisa dari dua-duanya gitu kan. Oke, ya itu saja. Karena sudah dibahas, jadi nggak masuk ke CPT ya. Ya, sebagian pasti masuk di CPT. Oke, begitu. Yang terakhir ada pertanyaan sebelum ditutup? Tidak ada, Dit? Oke, nanti kalian janji ya, besok kalau periksa nodul limfatisi aksilaris jangan salah lagi ya, karena sudah dikasih tahu apa lokasinya nodul limfatisi aksilaris, kesalahan umum yang terjadi dan harusnya bagaimana. Oke, begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan dilanjutkan dan yang berikutnya dan semoga sehat selalu. Terima kasih, dokter. Terima kasih banyak, dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih dokter. Ya.